Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Henry. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video kali ini saya mau review ya pemakaian chiller setelah pemakaian selama 7 bulan. Dan tank saya memang harus pakai chiller karena memang untuk pelihara terumbu karang dipastikan harus ada sealernya ya, karena untuk ukuran tank sebesar ini suhu harus bisa dipertahankan di bawah 27 derajat. Oke, kita mulai saja review chillernya. Chiller yang saya pakai adalah Hailea HK300A. Nah, sebelum kita lanjut videonya, mohon bantuan teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa juga komen, like, dan share. Oke, yuk kita mulai. Nah, ini kita nyalakan dulu. Nah, ini chiller yang saya pakai, ini yang model HK300A. Ini pemakaian sudah 7 bulan. Dan chiller ini punya kapasitas sekitar 600 liter sesuai dengan tank saya ya. Tank saya ini ukurannya 135 panjangnya dan lebarnya 60 dan tingginya 65, dan ini luas dan kapasitas tanknya adalah 600 liter. Makanya saya pakai yang Hailea yang 300A. Ini kapasitas untuk di 600 liter. Nah, sebenarnya di si Hailea itu lumayan banyak ya produk-produknya ya, dari mulai HK100, HK300, HK500, dan itu sesuai dengan kapasitas tanknya. Nah, untuk yang model saya pakai ini yang model HK300A, dan chiller Hailea model HK300A yang saya pakai ini lumayan bagus ya, dan suaranya juga tidak begitu bising, serta ininya juga tingkat pendinginan juga cepat. Dia punya banyak fungsi ya, banyak fungsi di sini. Pertama, dia bisa fasting ya, jadi pendinginan secara cepat. Nah, kalau cara pakainya sih gampang teman-teman, tinggal set aja. Nah, ini naikkan nih, kita mau angka 25 atau 26. Kalau saya pakai yang angka 26 ya, karena sesuai juga dengan keinginan tank saya supaya jangan terlalu dingin gitu kan. Lalu setelah misalnya di setting teriakan gitu, nah dia akan menyesuaikan sendiri nih. Nah, ini suhu ini 27 nih, dalam proses mencapai ke 26. Dan setting angka 26 ini juga supaya pemakaian listrik juga cukup irit ya, karena saya lihat sih di biaya listrik saya semenjak pemakaian chiller Hailea ini ya sekitar 50.000 sampai 60.000 lah per bulan gitu. Jadi tidak terlalu mahal lah menurut saya sih. Dan saya juga pemakaiannya sengaja 26 supaya dia tidak terlalu boros untuk pemakaian listriknya. Dan sebenarnya kalau tank dengan reef tank itu sebenarnya suhu yang bagus antara 24 sampai 27. Jadi angka 26 ya termasuk tengah-tengahnya lah gitu kan gitu. Tapi yang kalau mau lebih bagus lagi sih di 225, tapi nggak masalah sih, tergantung si koralnya juga gitu. Nah, keunggulan dari Hailea model HK300A ini, dia itu cukup ini ya, tidak berisik, dan pendinginan juga cukup cepat, dan tentunya awet ya, udah 7 bulan awet. Saya nggak tahu nih, karena kalau nggak salah waktu beli di Jafarip ini ada garansinya selama setahun lah gitu ya. Semoga selama setahun lebih ini nggak apa-apa gitu. Nah, chiller Hailea yang saya pakai ini nih punya daya sekitar 1/4 HP. Nah, ini 1/4 HP ini mungkin 1/4 horsepower kali ya. Saya kurang tahu juga, kayak mobil dong ininya pakai HP. Tapi mungkin untuk ukuran PK-nya saya kurang tahu. Tapi dia membutuhkan tegangan antara 220 sampai 240 dengan frekuensi 50 Hz. Nah, saat chiller ini bekerja dia membutuhkan daya sekitar 1,8 ampere. Kapasitas tangki itu sekitar 600 liter dengan refrigeratornya tipe R34A ini. Nah, untuk tingkat alirannya itu antara 1.500 sampai 3.000 liter per jam. Mengenai dimensinya, dia memiliki tinggi sekitar 457 mm, lalu memiliki panjang 430 mm dan lebar 330 mm. Dan ini garansi setahun ya. Dan alhamdulillah sih belum ada
Ini belum ada belum ada kerusakan apa-apa, dan nggak termasuk yang berisik ya. Jadi kadang-kadang banyak yang mengeluhkan kalau si chiller itu suka berisik, tapi alhamdulillah chiller saya pakai ini tidak begitu berisik gitu. Dan dulu yang berisik malah pompanya, tapi saya sudah ganti ya pompanya ya. Nah kalau dulu sih yang berisik itu pompanya, tapi setelah saya ganti dari Resun ke ini ke Skims, jadi lebih tidak berisik lagi. Nah hal yang harus dipikirkan ya ketika kita memakai sealer di akuarium air laut itu bahwa sealernya itu paling tidak di belakangnya tuh ada bolongan untuk pembuangan angin, dan di depannya ini juga ada bolongan seperti ini, kalau nggak udara lah, bukan bolongan ya, untuk supaya dia mampu menghisap udara dari luar gitu. Kalau ketutup kan agak susah gitu kan, dan ini yang menjadi sealer ini tidak begitu panas karena aliran udaranya cukup lancar ya, dari sana sampai ke sini juga nih aliran masuknya dan sana keluarnya gitu. Dan di sealer ini punya dua pipa. Yang pertama inflow, di sini inflownya, lalu outflownya di sini. Untuk pemakaian untuk penggunaan sealer ini, jadi harus memakai pompa lagi. Nah pompanya itu bisa bikin terpisah atau juga disatukan dengan pompa untuk return waternya ya, dari SAM ke Menteng ya. Jadi nggak masalah kalau disatukan, jadi biar lebih efisien aja, seperti yang saya lakukan di pompa saya nih. Ini saya pompa skim, ini digabungkan dengan antara pompa ke Menteng dengan ke sealer, jadi langsung balik ke situ, dari sini ngambil terus ditarik ke sana, ada dari sini diambil nih, tarik ke sana, lalu dikeluarkan ke sini, balik lagi ke sini, jadi suhunya tetap dingin lah gitu. Oke, hal yang penting yang harus dilakukan dalam pemakaian sealer ini adalah pertama-tama itu kita harus rajin membersihkan saringan udaranya. Nah saringan udaranya ini ada di balik ini, tinggal kita buka saja murnya. Di sini ada murnya, kita buka, lalu kita buka begitu, lalu di situ ada saringan udaranya. Nah saringan udaranya ini bisa dibeli banyak kok di toko-toko, jadi ya lebih mudah lah. Ini penting saluran udaranya ini agar udara yang masuk dari luar itu bisa cepat masuk ke dalam sealer ini. Oke, informasi lainnya saya itu kurang tahu sebenarnya berapa sih watt yang dibutuhkan untuk menjalankan sealer model HK300A ini, dan kemungkinan sih antara mungkin ketika pertama naik itu sekitar 500 watt, tapi setelah berjalan itu sekitar mungkin 300 sampai 400 watt. Dan harus diperhatikan teman-teman, ketika memakai sealer ini dipastikan sambungan kabelnya itu memang harus yang sesuai dengan kapasitas si voltasenya ya, atau wattnya ya, karena tidak boleh dengan kabel-kabel yang tipis seperti biasa, tapi harus yang tebal seperti itu. Nah karena apa, nanti kalau misalnya dia kurang kapasitasnya, maka itu si kabelnya akan terbakar, karena ini kan memakan watt yang cukup besar, jadinya harus diperhatikan itu. Oke teman-teman, itu saja hasil review saya pemakaian sealer Hylea yang model HK300A. Dan waktu itu saya beli ini harganya sekitar 3,6 juta rupiah ya. Dan sampai saat ini sih masih cukup bagus. Dan kelihatan kora-kora juga pada happy semua karena suhunya bisa stabil di antara 26 derajat. Jadi memang kalau dalam air terumbu karang tuh sealer itu hal yang sangat wajib ya menurut saya, karena untuk mempertahankan suhunya. Sebab terumbu karang itu tidak bisa hidup di atas suhu di atas 28 sampai 30 derajat Celcius. 28 itu paling mentok lah di 2. Kalau udah di atas 29 atau 30 31 itu dipastikan tidak akan tumbuh dengan baik atau tidak akan hidup berkembang dengan baik. Dan sebenarnya kalau tidak ada sealer juga bisa menggunakan kipas, tapi kalau itu tanknya kecil ya, karena saya juga pernah pakai kipas dan itu bisa ambil suhu sampai 27 derajat. Tapi kalau udah tanknya sebesar ini rasanya agak repot ya dengan membeli banyak kipas. Dan penting banget buat teman-teman sebelum memulai reef tank ya, kalau fish only sih nggak perlu pakai sealer lah, karena fish only itu nggak perlu suhu yang sangat dingin lah gitu, karena di 27, 28, 29, 30 juga masih bisa hidup. Tapi kalau udah melihat terumbu karang harus di bawah 27 derajat lah, 27 derajat ke bawah paling enggak gitu. Nah jadi sealer ini menjadi bagian yang terpenting untuk menstabilkan suhu gitu.
Karena kalau pakai AC juga itu kan suhunya juga tidak stabil ya, berubah-berubah, dan itu membuat terumbu karangnya nanti menjadi stres juga gitu. Oke teman-teman, itu saja review dari saya tentang pemakaian sealer ini. Semoga informasi ini berguna, dan buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Dan buat yang nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa juga like, comment, serta share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.